Seorang wanita tak sadar telah menghina dan merendahkan tukang parkir di Indomaret, tanpa mengetahui bahwa pria itu adalah tunangannya. Sang pria yang selama ini menyembunyikan kekayaannya ingin menguji apakah wanita yang akan ia nikahi bisa menghargai orang lain atau tidak. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Langit Jakarta sore itu menggantung kelabu, seperti menunggu sesuatu pecah di bawahnya. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, duduklah Rani dan Arga, sepasang kekasih yang tampak serasi jika hanya dilihat dari luar. Rani mengenakan blus putih dan celana jeans ketat, wajahnya cantik dengan make-up tipis, sementara Arga tampil sederhana dengan kaos polos dan celana chino pudar. Mereka tertawa kecil, berbagi cerita soal pekerjaan, seolah dunia ini hanya milik berdua. Rani memang mencintai Arga, atau paling tidak itulah yang selalu ia katakan. Bagi Rani, Arga adalah pria yang aman, tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, tidak banyak gaya, dan tidak merepotkan. Namun dalam batinnya yang tak disadari, Rani memiliki standar tertentu. Ia bisa memuji pengusaha sukses dengan penuh kekaguman, namun meremehkan supir taksi, pedagang asongan, atau pengamen jalanan dengan mudah. Ia belum tahu bahwa Arga memperhatikan semuanya dengan seksama. Sementara itu, Arga menyimpan sesuatu yang tak pernah ia bocorkan kepada siapapun. Ia bukan hanya pria sederhana seperti yang tampak di permukaan. Ia adalah pemilik saham di 3 perusahaan logistik besar, punya rumah mewah di kawasan elit, dan mobil-mobil mahal yang selama ini sengaja ia tinggalkan di garasi. Baginya, harta bukan tolok ukur cinta. Ia ingin tahu siapa yang mencintainya karena hati, bukan karena status. Maka, selama 1 tahun berpacaran, Arga tak pernah sekalipun membiarkan Rani tahu siapa dia sebenarnya. Ia memilih naik motor bebek, makan di warung pecel, dan menghadiahkan bunga sederhana ketimbang barang mewah. Dan Rani tidak pernah menolak, tapi sikap kecilnya kadang memperlihatkan bahwa ia tidak benar-benar menghargai kesederhanaan. Ia hanya mentoleransi. "Kadang aku pengin tahu," ujar Arga sore itu sambil menyeruput kopi. "Kalau aku tiba-tiba jadi tukang parkir atau pemulung, kamu masih mau sama aku?" Rani tertawa kecil, menganggap itu bercanda. "Yah, jangan ngadi-ngadilah. Masa iya kamu turun derajat segitunya? Kalau kamu gitu, ya kita pikir-pikir lagi deh," jawabnya sambil tertawarnya. Tapi bagi Arga, tawa itu terdengar seperti suara peringatan yang menyakitkan. Sore itu, Arga pulang dengan dada yang berat. Ia sudah lama ragu, tapi hari itu ia merasa harus membuat keputusan. Ia mencintai Rani, tapi ia lebih mencintai kejujuran dan hati yang tulus. Maka, malam itu di dalam kamar, ia menyiapkan rencana terakhir. Sebuah ujian kecil yang akan menentukan, apakah Rani benar-benar wanita yang pantas menjadi istrinya? Ia mengeluarkan rompi oranye dari dalam koper tua, sebuah helm usang, dan sepatu kotor yang dulu pernah ia pakai saat menyamar di lapangan proyek. Di dalam helm itu, ia menyelipkan kamera mini yang akan merekam segalanya. Ia tahu risikonya, rasa sakit, kemungkinan kehilangan cinta, dan kehancuran harapan. Tapi lebih baik sakit karena kebenaran hari ini, daripada tertipu oleh kepalsuan selamanya. Pagi harinya, Arga berdiri di depan sebuah Indomaret kecil. Rompi parkir melekat di tubuhnya, wajahnya dipenuhi debu jalanan, dan tatapannya menyembunyikan duka. Ia menunggu, bukan pelanggan tapi wanita yang akan menentukan masa depannya. Udara panas menjalar ke sela-sela jendela mobil Rani saat ia memutar setir menuju Indomaret terdekat. Ia baru saja pulang dari kantor dengan perasaan sumpek akibat laporan klien yang tertunda. AC mobilnya tak mampu menyejukkan emosi yang mulai merambat naik. "Lelah banget hari ini," gumamnya sambil membenarkan kacamata hitam. Ia ingin membeli minuman dingin dan beberapa camilan, berharap itu bisa sedikit meredakan suasana hati. Indomaret itu terletak di pinggir jalan kecil yang cukup sempit. Di depannya, tampak seorang tukang parkir berdiri sambil memegang peluit. Bajunya lusuh, kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya tertutup sebagian oleh helm murahan. Rani tidak mengenali sosok itu. Baginya, ia hanyalah satu dari banyak pengganggu jalanan yang hanya tahu meniup peluit dan meminta uang receh. Ia turun tanpa senyum, hanya melirik sekilas dan langsung masuk ke toko.
Sementara Rani memilih minuman dan camilan ringan, tukang parkir itu berdiri tenang. Ia memperhatikan gerak-gerik Rani dari balik helm. Arga menahan degup jantungnya, menahan harap dan cemas di saat bersamaan. Ini adalah momen penentuan, bukan tentang harga makanan ringan, tapi harga hati seseorang yang ia cintai. Ia hanya berharap Rani memberikan sikap wajar, atau setidaknya sopan. Tapi dalam hatinya, ada firasat buruk yang menggantung. Rani keluar 10 menit kemudian, membawa kantong plastik dengan tangan satu dan ponsel di tangan satunya. Ia membuka pintu mobil dan duduk, lalu memutar setir mundur. Si tukang parkir segera memberi aba-aba dengan sopan, mengarahkan kendaraan agar tak menabrak motor yang terparkir di belakang. Tapi belum sempat mobil itu benar-benar mundur, jendela depan terbuka, dan suara Rani meluncur tajam. "Woi, ngapain sih ngatur-ngatur kayak gitu? Emang gue nggak bisa nyetir sendiri? Nganggu doang lo. Laga kayak penting aja." Suara itu menusuk, lantang, tajam seperti pecahan kaca di jalan. Beberapa orang yang berdiri di dekat toko langsung menoleh. Tukang parkir itu terdiam. Arga, di balik helm dan rompi lusuh, hanya berdiri terpaku. Suaranya tercekat. Ia tak bisa membalas. Hatinya seperti diremas pelan-pelan oleh tangan tak terlihat. Rani memundurkan mobil dengan cepat, lalu tancap gas tanpa menoleh. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia bahkan masih sempat memainkan lagu dari ponselnya, seolah tak terjadi apa-apa. Baginya, tukang parkir itu hanya bagian dari keramaian kota yang tidak penting. Ia tidak tahu bahwa kalimat kasarnya barusan tidak sedang menghina orang asing, tapi sedang menusuk pria yang hendak ia nikahi. Arga tetap berdiri di tempat, memandangi aspal yang kini terasa jauh lebih panas dari biasanya. Tangannya menggenggam peluit rapat-rapat. Di balik helm itu, ia memejamkan mata sejenak, menahan air yang ingin tumpah dari sudutnya. Ia bukan marah karena dimaki. Ia kecewa, karena wanita yang ia percayai selama ini ternyata bisa merendahkan orang lain hanya karena tampilan luarnya tak layak dihormati. Beberapa menit kemudian, Arga melepaskan rompinya perlahan. Ia masuk ke dalam toilet umum di belakang ruko, membuka helm, dan melihat wajahnya sendiri di cermin. Wajah yang tak asing, tapi hari itu terlihat lebih tua, lebih lelah. "Kalau aku bukan siapa-siapa, memangnya aku layak dipermalukan seperti itu?" bisiknya lirih. Di rumahnya malam itu, Arga memutar ulang rekaman dari kamera kecil di helm. Suara Rani terdengar jelas, tanpa sensor, tanpa topeng. Ia duduk sendirian di ruang tamu besar yang biasanya hangat, tapi kali ini terasa dingin dan asing. Telepon Rani berbunyi, tapi tak ia angkat. Ia tahu, keputusan besar harus dibuat esok hari. Bukan hanya demi hatinya, tapi demi masa depan yang tidak boleh dibangun di atas fondasi rapuh. Dan di seberang kota, Rani membuka pesan dari Arga yang berbunyi singkat. "Besok siang, aku jemput kamu. Kita ngobrol sebentar, ada yang harus aku tunjukkan." Ia tak menyangka bahwa esok adalah hari yang akan merubah seluruh hidupnya, bukan ke arah yang ia harapkan. Malam telah turun sempurna, menyelimuti langit Jakarta dengan gelap yang lebih pekat dari biasanya. Di dalam rumahnya yang luas dan sepi, Arga duduk di ruang kerja, hanya ditemani cahaya lembut dari lampu meja. Di depannya, layar laptop menyala, memperlihatkan rekaman dari kamera kecil yang tadi ia sembunyikan di helm tukang parkir. Jemarinya gemetar saat menekan tombol putar, dan dalam sekejap, suara Rani kembali mengisi ruangan. "Ngapain sih ngatur-ngatur kayak gitu? Emang gue nggak bisa nyetir sendiri?" Suara itu terdengar tajam, angkuh, menusuk jauh lebih dalam daripada pisau. Arga menutup mata. Ucapan itu bukan hanya kemarahan sesaat, tapi cerminan hati. Ia tak perlu menjadi psikolog untuk tahu bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang saat emosi, seringkali adalah wajah asli yang tersembunyi. Ia bersandar di kursi, menatap langit-langit ruangan, mencoba mengingat momen pertama kali bertemu Rani. Wanita itu cantik, cerdas, dan di awal hubungan begitu penuh perhatian. Tapi Arga tak bisa memungkiri, dalam beberapa percakapan kecil, Rani kerap merendahkan profesi tertentu. Dulu ia anggap itu bercanda, kini semua serpihan itu bersatu menjadi gambaran utuh yang menyakitkan. Telepon Rani kembali berdering malam itu,
Untuk yang ketiga kalinya, Arga hanya melirik sekilas, lalu mematikan nada dering. Ia tak ingin bicara sekarang. Belum. Ia butuh ruang untuk menata ulang harapan yang mulai runtuh. Di meja sebelahnya, terdapat sebuah kotak bludru biru, cincin pertunangan yang telah ia siapkan sejak 2 minggu lalu. Kini, kotak itu terasa seperti beban kutukan. Arga berdiri, berjalan pelan ke jendela, menatap kota yang tak pernah benar-benar tidur. Kalau aku benar-benar tukang parkir, apa dia masih mau bersamaku? Tanyanya pada bayangan di kaca. Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam jiwanya berkali-kali. Ia ingin memaafkan, ingin berharap Rani hanya lelah, atau hanya sedang emosi. Tapi bisakah cinta bertahan kalau rasa hormat tak pernah ada? Ia mengambil secari kertas, dan mulai menulis tangan, bukan pesan biasa, tapi ungkapan isi hati yang sudah tak bisa disimpan. Maaf kalau aku bukan pria sempurna, tapi aku percaya, cinta sejati bukan soal status, melainkan soal sikap terhadap sesama manusia. Di akhir surat itu, ia menambahkan satu kalimat terakhir. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita rendahkan, sampai semuanya terlambat. Pagi pun datang dengan langkah pelan namun pasti. Arga berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas berkelas yang lama tak ia pakai. Kemeja putih bersih, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit yang mengilap sempurna. Untuk pertama kalinya sejak menjalin hubungan, ia akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan Arga si pria sederhana, tapi Arga yang memiliki kekuasaan, harta, dan pilihan. Mobil Pajero hitam mengilap keluar dari garasi rumahnya, melaju menyusuri jalanan pagi yang masih lengang. Di kursi penumpang, ia meletakkan kotak cincin dan surat itu. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan luka. Ia tahu hari ini bukan untuk merayakan cinta, tapi untuk mengakhiri mimpi yang telah salah arah. Sementara itu, di rumah kecil Rani, sang wanita sedang bersiap dengan antusias. Ia memilih baju terbaik, menyemprot parfum mahal, dan berdiri di depan cermin dengan senyum kecil. Ia mengira Arga akan melamarnya hari ini. Ia tidak tahu bahwa mobil yang akan berhenti di depan rumahnya membawa sesuatu yang jauh lebih berat daripada lamaran, yaitu kenyataan. Dan ketika suara klakson itu terdengar di luar pagar, Rani tak tahu bahwa langkah kakinya menuju pintu akan membawanya ke hari paling pahit dalam hidupnya. Mobil Pajero hitam berhenti tepat di depan rumah kecil bercat krem milik keluarga Rani. Pancaran kilap bodi mobil itu menarik perhatian tetangga sekitar, terutama karena selama ini Arga selalu datang dengan motor bebek yang usianya sudah tampak renta. Rani yang sedang berdiri di balik tirai, terkejut, bahkan nyaris menjatuhkan ponselnya. Mobil siapa itu? Gumamnya, sebelum tersadar. Jangan-jangan. Ia buru-buru keluar dengan pakaian terbaiknya, rok selutut dan blus biru langit, rambut disisir rapi dan parfum melayang di sekeliling tubuhnya. Senyumnya mengembang. Tapi langkahnya melambat saat melihat sosok Arga turun dari mobil, mengenakan jas mewah dan sepatu kulit berkelas. Bukan hanya penampilannya yang berubah, tapi juga aura dingin yang menyelimutinya. Pagi, sapa Arga datar. Tak ada senyum, tak ada sentuhan seperti biasa. Rani mengangguk kikuk, merasa ada sesuatu yang ganjil. Kita kemana? Ga? Kok hari ini elegan banget? Tanyanya mencoba mencairkan suasana. Arga tak langsung menjawab. Ia membuka pintu mobil untuknya, lalu menyodorkan secarik amplop putih dan sebuah kotak kecil berbalut bludru. Rani memandang dua benda itu dengan kening berkerut. Ia duduk, membuka amplop perlahan, lalu membaca surat yang ada di dalamnya. Semakin ia membaca, semakin wajahnya memucat. Tangannya gemetar saat membuka kotak kecil itu. Bukan berisi cincin lamaran, tapi rekaman suara dari kamera helm kemarin. Rani menatap Arga dengan mata melebar. Mulutnya terbuka namun tak bersuara. Suara itu kemarin di Indomaret. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Arga mengangguk pelan. Aku tukang parkir yang kamu hina, jawabnya singkat. Tidak ada amarah dalam suaranya, hanya luka yang terlalu dalam untuk dikeluhkan. Aku sengaja menyamar. Aku ingin tahu, siapa kamu saat tidak tahu siapa aku? Rani langsung memalingkan wajah, malu, marah pada dirinya sendiri. Aku nggak tahu itu kamu.
Gah, aku capek kemarin. Aku hilaf. Tapi Arga menatapnya lekat-lekat, seolah ingin mencari kebenaran di balik alasan itu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu menghina aku, tapi karena kamu meremehkan orang yang kamu anggap tak layak dihormati. Gah, please jangan kayak gini. Kita bisa baikin semuanya, kata Rani dengan suara mulai gemetar. Aku bisa berubah. Sungguh. Tapi Arga hanya menghela napas. Kalau kamu bisa berubah karena kamu tahu aku ternyata kaya, itu bukan perubahan, itu penyesuaian. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan harapan Rani. Mobil itu tetap melaju ke arah taman kota, bukan untuk makan siang, bukan untuk lamaran, tapi hanya untuk satu perpisahan yang elegan. Di bawah pohon besar yang teduh, Arga menghentikan mobil, memandang Rani untuk terakhir kali dengan sorot mata yang sedih namun tegas. Aku pernah benar-benar mencintaimu, Ran. Tapi sekarang, aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Rani tak sanggup menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa kesombongannya hari itu telah menghancurkan segalanya. Bukan karena Arga pergi, tapi karena ia kehilangan pria yang tulus hanya karena ia tak bisa menaruh hormat pada manusia yang ia anggap kecil. Dan saat Arga melangkah pergi, tak menoleh sedikit pun, Rani sadar, kadang Tuhan menyamar dalam bentuk manusia yang kita remehkan, hanya untuk menguji kadar kemanusiaan kita sendiri. Sejak hari itu, tak ada lagi notifikasi pesan dari Arga di ponsel Rani. Tidak ada lagi sapaan pagi lewat voice note, atau ajakan makan malam di warung langganan mereka. Semuanya menguap seperti embun pagi yang tersapu matahari. Rani masih menyimpan kotak berisi rekaman dan surat itu di meja belajarnya. Namun tiap kali hendak membukanya kembali, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hidup berjalan, tapi rasanya tidak bergerak. Setiap pagi Rani duduk di jendela kamar, memandangi jalanan kecil di depan rumahnya, berharap ada motor tua Arga yang dulu biasa berhenti sambil membunyikan klakson 2 kali. Tapi yang datang hanya angin dan sunyi. Waktu seakan menjadi musuh yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang dulu bisa ia jaga namun ia rusak sendiri hanya dengan satu kalimat angkuh. Ia mencoba menghubungi Arga berkali-kali, tapi nomornya sudah tak aktif. Sosial media milik Arga pun kosong, tak pernah lagi memberi kabar. Rani tahu, Arga bukan tipe pria yang tega mempermalukan dirinya di publik. Ia tidak membalas dendam, tidak mempermalukannya, bahkan tidak menyebarkan rekaman itu. Tapi justru sikap diam itu yang paling menyakitkan, karena itu berarti Arga sudah benar-benar menyerah. Beberapa bulan berlalu, di tengah kota, sebuah billboard besar muncul, menampilkan sosok pria muda dengan setelan jas elegan, Arga Mahardika, CEO muda dari perusahaan logistik ternama yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Wajah yang dulu ia pandang setiap hari kini menjadi wajah publik. Rani melihat papan itu saat ia naik ojek online. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar. Dunia kini tahu siapa Arga, tapi ia sudah kehilangan kesempatan mengenalnya lebih dalam. Satu hari di akhir pekan, Rani memberanikan diri datang ke panti asuhan tempat Arga dulu suka menyumbang diam-diam. Ia membawa donasi atas namanya sendiri, mencoba menebus masa lalu, meski ia tahu tidak akan pernah cukup. Seorang pengurus panti mengenalinya, dan hanya berkata pelan, "Mas Arga sudah jarang ke sini, tapi kalau datang, dia cuma duduk dan menatap anak-anak bermain." Katanya, anak-anak itu lebih tahu arti menghormati daripada orang dewasa. Malam itu, Rani menulis surat panjang untuk Arga, yang tak pernah ia kirimkan. Surat itu berisi permintaan maaf tanpa pamrih, tanpa harapan untuk kembali. Ia hanya ingin mengakui kesalahannya, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk menenangkan jiwanya sendiri yang sudah lama terombang-ambing dalam rasa bersalah. Di akhir surat itu ia menulis, "Jika suatu hari kita bertemu kembali, izinkan aku menatapmu bukan untuk meminta kembali cintamu, tapi untuk mengucapkan terima kasih telah membuka mataku sebelum semuanya terlambat." Tapi waktu terus melaju tanpa henti. Dunia tidak menunggu orang yang menyesal. Arga melangkah maju dalam hidupnya, sementara Rani mencoba bangkit dari bayang-bayang yang ia ciptakan sendiri. Ia mulai belajar menyapa tukang parkir, mengucap terima kasih pada kasir minimarket,
bahkan duduk berbincang dengan ibu pemulung di depan gang. Ia ingin memperbaiki dirinya, bukan demi siapa-siapa, tapi demi hatinya sendiri. Di suatu sore yang tenang, Rani berjalan sendirian di trotoar, membawa tas belanja. Dari kejauhan, ia melihat mobil Pajero hitam yang begitu familiar berhenti di lampu merah. Jendela depannya terbuka. Seorang pria duduk di balik kemudi, mengenakan kacamata hitam. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada lambaian tangan. Hanya tatapan singkat yang terasa lebih dalam dari 1000 kata. Lalu lampu hijau menyala, dan mobil itu melaju perlahan, membawa serta seluruh kenangan yang tak mungkin terulang. Rani menatap punggung mobil itu menjauh, kemudian menunduk dengan napas berat. Dalam hidup, beberapa pertemuan datang untuk menguji, dan beberapa perpisahan hadir untuk menyadarkan. Sayangnya, yang ia sadari, datang terlambat. Kita hidup di dunia yang sibuk menilai dari penampilan luar, dari merek sepatu, dari harga kendaraan, dari seberapa mahal parfum yang menempel di tubuh seseorang. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak, menatap lebih dalam, dan bertanya, siapa mereka sebenarnya di balik seragam lusuh itu? Di balik rompi parkir, helm penyok, atau tangan kasar yang menahan panas matahari? Karena bisa jadi, di balik wajah yang kamu acuhkan, tersimpan hati yang lebih mulia dari apapun yang kamu miliki. Bisa jadi, yang kamu rendahkan hari ini, adalah orang yang selama ini paling tulus mendoakanmu dalam diam. Kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan kirimkan untuk menguji kadar hati kita. Kadang, ujian itu datang dalam bentuk cinta. Tapi seringkali, ia menyamar lewat situasi. Dan sayangnya, banyak dari kita gagal hanya karena ego terlalu tinggi dan empati terlalu tipis. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar bahwa menghormati bukan perkara sepele. Karena begitu kepercayaan hancur, tidak ada harta, wajah rupawan, atau kata maaf yang bisa memperbaiki semuanya. Ingatlah, kemewahan bisa dicari, status sosial bisa dibentuk, tapi hati yang tulus dan sikap yang rendah hati, itu tidak bisa dibeli. Jika hari ini kamu merasa lebih tinggi dari orang lain, cobalah bertanya, apakah tingginya karena pencapaian, atau karena kamu sedang berdiri di atas orang lain? Belajarlah menunduk, bukan karena kalah, tapi karena hati yang tinggi tidak pernah tumbuh dari kepala yang mendongak. Hormatilah tukang parkir, petugas kebersihan, kasir minimarket, dan siapapun yang terlihat kecil di matamu, karena di mata Tuhan, tidak ada manusia yang kecil. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar tidak mengucap sesuatu yang akhirnya tak bisa ditarik kembali. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, beri like sebagai bentuk dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa? Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, yang terlihat sederhana, kadang menyimpan pelajaran paling luar biasa.